Selamat malam semuanya, perkenalkan nama saya Kori Simaremare dari Universitas Emputan Tular, Fakultas Ilmu Komunikasi. Pada saat ini saya akan memaparkan tentang kasus-kasus dalam media massa, baik itu media cetak ataupun media elektronik, dan juga hubungannya dengan hukum pers. Saat ini saya mengupas dua kasus, yaitu dalam media cetak dan media elektronik. Itu yang pertama adalah analisa kode etik jurnalistik pada koran harian Surya dengan judul berita soal UAS Kementerian Agama banyak salah. Berita yang disiarkan oleh wartawan baik di media cetak maupun elektronik setiap harinya, meskipun sudah bebas dalam penyiaran beritanya, tetapi tetap saja Indonesia adalah negara hukum yang terdapat banyak aturan dan kode etik di dalamnya. Masih banyak pula kasus-kasus menyangkut media massa dan pers di dalamnya, seperti pencemaran nama baik, pelaporan masyarakat yang merasa dirugikan akan media massa dan pers, banyak wartawan yang mendapatkan kekerasan dan dianiaya dari sumber dan lain-lain. Penulis telah menemukan sebuah berita yang terdapat pelanggaran kode etik jurnalistik di dalamnya, baik berita dari media elektronik maupun media cetak. Yang pertama yakni berita yang diterbitkan media cetak koran, yakni Koran Harian Surya pada hari Kamis tanggal 7 Mei 2015. Berita tersebut berjudul soal UAS Kementerian Agama banyak salah. Berita ini menjelaskan tentang soal ujian akhir sekolah atau UAS untuk untuk siswa Madrasah Ibtidaiyah atau MI, banyak yang salah sehingga membuat siswa bingung dan mengisi jawaban ujian. Dalam berita ini juga terdapat tanggapan atau respon langsung dari pihak Kementerian Agama berupa pengakuan kesalahan atas soal UAS tersebut. Dari judul berita pada koran tersebut, yakni soal UAS Kementerian Agama banyak salah, sudah terkesan memojokkan dan menyalahkan pihak Kementerian Agama. Memang isi berita tersebut mengenai kesalahan dan kelalaian pihak Kementerian Agama, tetapi judul tersebut bisa diubah dengan kata-kata yang lebih netral dan tidak terkesan terlalu menonjolkan atau memojokkan atau menyalahkan, agar beritanya lebih berimbang dan salah satu pihak tidak dirugikan karena berita tersebut. Judul berita tersebut lebih terkesan seperti opini yang menyalahkan pihak Kementerian Agama, sehingga judul berita tersebut tidak sesuai dengan kode etik jurnalistik, yakni pasal 3 yang berbunyi, wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberikan secara berimbang, tidak mencampur adukan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah. Penafsiran pasal 3 ini, yang pertama itu menguji informasi, berarti melakukan cek dan recheck tentang kebenaran informasi tersebut. Kemudian berimbang adalah memberikan ruang dan waktu pemberitaan kepada masing-masing secara proporsial. Kemudian yang ketiga adalah opini yang menghakimi adalah pendapat pribadi wartawan. Hal ini berbeda dengan interpretatif, yaitu pendapat yang berupa interpretasi wartawan atau atas fakta. Kemudian yang keempat adalah asas praduga tak bersalah, adalah prinsip tidak menghakimi seseorang. Dari segi isi berita tersebut, keseluruhan berita menjelaskan tentang pelaksanaan ujian akhir semester atau UAS untuk Madrasah Ibtidaiyah atau MI Taufikus Sibyan. Pemekasan berjalan kacau. Pasalnya banyak soal ujian yang dibuat Kementerian Agama salah, sehingga siswa dan guru bingung. Terdapat juga kolom dalam segmen berita tersebut dengan subjudul mengakui kesalahan, yang berisi tanggapan langsung dari pihak Kementerian Agama mengenai kejadian yang diberikan tersebut. Jika dipresentasikan dalam bentuk persen, keseluruhan berita tersebut hanya sekitar 30% paragraf yang menjelaskan tanggapan dan jawaban langsung dari pihak Kementerian Agama.
Dari 13 paragraf, hanya 4 paragraf berisi tanggapan dari pihak Kementerian Agama. 9 paragraf lainnya adalah berita laporan kejadian dan tanggapan dari narasumber pihak Kepala Sekolah MI, Taufikus Siban Fakih. Hal ini tidak sesuai dengan pasal 1 dalam Kode Etik Jurnalistik yang berbunyi, wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikat buruk. Penafsiran pada pasal 1 tersebut, khususnya pada isi berita yang melanggar adalah pada bagian berimbang, yang berarti semua pihak mendapat kesempatan setara. Subjudul kolom yang terdapat kata mengakui kesalahan dalam pernyataan dari Imam Sutarji merupakan hak jawab dan hak koreksi yang dijelaskan. Akan tetapi tetap saja dalam subjudul segmen ini porsinya tidak proporsional dan tidak setara atau berimbang. Bahkan hanya satu paragraf dan satu kalimat menyatakan pengakuan kesalahan langsung dari pihak Kementerian Agama. Hal ini tidak sesuai dengan pasal 11 dalam Kode Etik Jurnalistik yang berbunyi, wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional. Contoh berita yang penulis temukan selain dari media cetak koran seperti yang telah dianalisa di atas adalah berita dari media elektronik televisi, yakni pemberitaan dari Metro TV yang berjudul Prabowo di Mata Jurnalis Asing. Berita tersebut menjelaskan tentang wawancara antara reporter Metro TV dan jurnalistik Amerika Serikat yang bernama Alan Naim. Wawancara tersebut berisi penjelasan mengenai alasan-alasan seorang jurnalis asing, Alan Naim, mengungkap sisi lain dari Prabowo yang terindikasi diktator fasis, yang padahal saat itu Prabowo sedang gencar-gencarnya kampanye menjadi presiden. Kembali lagi pada Metro TV yang menayangkan berita tersebut. Seperti yang kita semua tahu, perusahaan media massa televisi Metro TV itu dipimpin oleh Surya Paloh yang saat itu juga menjadi ketua Partai Nasdem atau Nasional Demokrat, dan pada saat itu juga menyalonkan diri sebagai presiden di Indonesia. Artinya Surya Paloh juga saingan dari Prabowo dalam pemilu presiden Indonesia pada saat itu. Ada unsur politik dalam tayangan dan berita yang disiarkan Metro TV tersebut, di mana pihak Metro TV menjabarkan segala kebaikan dan kelebihan Surya Paloh sebagai pemimpin mereka, dan juga ketua partai politik Nasdem atau Nasional Demokrat. Dan pada saat itu tengah gencar-gencarnya melakukan kampanye agar dipilih dalam pemilu presiden nantinya, serta menayangkan tentang wawancara dengan jurnalistik asing yang menjelaskan dan melaporkan sisi dari sosok Prabowo yang saat itu adalah juga saingan dari Surya Paloh dalam pemilu presiden di Indonesia. Artinya berita ini kurang independen dalam penyampaiannya dan kurang berimbang. Hal ini sesuai dengan pelanggaran Kode Etik Jurnalistik pasal 1 yang berbunyi, wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikat buruk. Penafsiran pada pasal 1 tersebut, khususnya isi berita yang melanggar adalah pada bagian berimbang, yang berarti semua pihak mendapatkan kesempatan setara. Nah, teman-teman, itu adalah dua kasus yang bisa kita temukan langsung di dunia media massa elektronik dan juga media massa cetak. Nah, dan kita sebagai seorang wartawan, baiknya lah kita untuk mengikuti dan SOP yang sudah diberikan kepada kita sebagai seorang pekerja. Saya Koris Mare-Mare, terima kasih.